Aku sudah lihat CCTV-nya. Memang benar. Ini bukan salahmu. Tapi Daniel juga bukan sengaja. Masalah ini, jangan nyalahin dia. Cuma karena satu ucapan Daniel, dia langsung ngurung aku dalam ruang isolasi. Tapi begitu tahu itu salah Daniel, ucapannya cuma satu kalimat. Dia bukan sengaja. Ternyata benar. Orang yang gak dicintai mau buat apapun tetap salah. Kenapa kamu senyum? Gak ada apa-apa. Sekarang Yosi rewel mau makan masakanmu. Tunggu siap nanti, cepat diantar. Gak masalah. Tinggal 3 hari. 3 hari lagi. Aku akan bisa benar-benar ninggalin kalian. 3 hari apa? Kamu ngomongin 3 hari atau 7 hari itu sebenarnya lagi omongin apa? Gak apa-apa. Aku masak buat Yosi dulu. Aku sudah dengar soal kejadian di rumah sakit. Barusan aku sudah hukum ayah. Gimana kamu hukum dia? Siang ini dia nggak boleh makan sayur. Aku dikurung 3 hari di ruang isolasi. Tapi hukuman Daniel malah cuma gak boleh makan sayur. Yosi, kamu sudah gak suka ayah lagi ya? Gak mau main sama ayah lagi? Gak akan. Ayah bukan sengaja. Lagi pula ayah sudah minta maaf dengan tulus. Di dunia ini, selain ibu, aku paling sayang sama ayah. Oke, ini, makanlah. Dua hari lagi, aku akan bisa ketemu kalian. Apanya 2 hari lagi? Siapa cewek dan anak kecil ini? Kenapa kamu pegang foto cewek lain? Kamu gak sayang aku dan ibu lagi? Dalam hatiku cuma ada kamu dan ibumu. Bukannya kalian sudah tahu? Ini temanku yang sudah lama gak ketemu. Kami sudah 10 tahun gak kontak. Iya juga. Yang paling dia cintai cuma aku dan Yoshi. Di seluruh kota Hairos, semua orang tahu. Kedepannya, di rumah gak boleh muncul bareng orang lain. Aku gak suka. Aku ngerti. Ibu, sejak kapan kamar ini jadi sekosong ini? Pak Calvin, beberapa hari lalu kamu buang sampah, buang sebanyak itu. Kamu nggak buang barang Selfie dan Yosi kan? Calvin, mana kalung mutiara yang aku simpan di sini? Kemana itu? Kalung mutiara, Selfie, kamu masih nyimpan kalung mutiara yang aku kasih dulu? Itu satu-satunya yang kamu tinggalin. Aku tentu harus simpan baik-baik. Cepat katakan, kamu sudah buang ya? Aku gak nyentuh barang kalian. Di rumah ini, cuma kamu yang bisa keluar masuk. Siapa lagi kalau bukan kamu? Calvin, aku kasih waktu 1 hari. Temukan itu kembali. Sudah aku bilang aku. Oke, aku akan cari. Aku sudah cari seharian, tetap gak ketemu. Aku beneran gak buang kalungmu. Aku yang gak sengaja bikin jatuh ke rak buku. Aku lupa kasih tahu. Kalau gak ketemu, kamu langsung pulang aja.
Jelas-jelas kamu yang minta aku cari. Sekarang malah nyalahin aku nggak fleksibel. Aku lagi bicara sama kamu, bisu ya? Bukannya kamu yang nyuruh aku nemuin. Apapun yang kamu bilang, aku harus lakuin. Bukannya kamu yang nyuruh aku nemuin. Apapun yang kamu bilang, aku harus lakuin. Calvin, cepat siapkan air. Airnya sudah siap. Juga aku taburi kelopak bunga kesukaanmu. Yosi sudah kubujuk tidur. Waktu naik nanti agak pelannya. Tubuhku gak penting. Dok, tolong, harus nyelamatin mereka. Jangan takut. Aku pasti akan lindungi kamu dan anakmu. Gak akan. Apapun yang kamu suruh, aku akan mau. Dalam hatiku cuma ada kamu dan ibumu. Bukannya kalian sudah tahu? Selama ini, mau aku dan Yoshi minta yang aneh-aneh pun, dia nggak pernah nolak. Bahkan Daniel pun nggak bisa sebaik ini. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu mencintaiku. Hari ini, aku sudah salah nuduh. Kamu mandi saja dulu. Dan istirahat baik-baik. Selfie salah minum obat. Bisa-bisanya dia minta maaf padaku. Tapi ini sudah nggak penting. Lagian 2 hari lagi, aku akan tinggalin tempat ini. Hampir saja lupa. Hari ini ulang tahunku. Ini ulang tahun terakhirku di dunia ini. Kebetulan mereka lagi nggak ada. Aku bisa lewati dengan tenang. Ayah, selamat ulang tahun. Semoga damai dan bahagia selalu. Kiki, kalimat ini belajar dari siapa? Tentu saja belajar dari ibu. Sayang, cepat buat permohonan. Tulis di kertas, baru akan jadi nyata. Semoga istri dan putriku bisa damai dan bahagia seumur hidup. Semoga kami sekeluarga bisa selamanya gak berpisah. Ini setelan yang Bu Selvi minta aku antarkan. Kamu disuruh ganti lalu cari dia ke lantai 5. Harus sampai dalam 10 menit. Dia mau ngapain lagi? Jangan-jangan mereka mau rayain ulang tahunku. Pak Calvin, akhirnya kamu datang. Ayah, ngapain panggil dia ke sini? Kudengar hari ini juga ulang tahunnya Pak Calvin. Kasian kalau dia sendirian. Jadi aku ajak dia biar ramai. Hari ini juga ulang tahunnya Calvin. Ini semua hadiah dari Selfie dan Yosi buat aku. Saking banyaknya aku kewalahan terimanya. Pak Calvin coba lihat. Kalau ada yang suka, ambil saja. Ulang tahun gak ada hadiah. Kasian banget kan? Semua hadiah ini kuberikan buat Daniel. Kalau mau hadiah ulang tahun, aku akan siapkan lain kali. Lain kali? Maaf, gak ada lain kali lagi. Gak usah. Ini hadiah buat Pak Daniel. Gak pantas juga kalau aku terima. Kalau Pak Calvin gak mau hadiah, kamu bikin permohonan saja. Gak usah. Daniel berniat baik. Kamu jangan gak tahu diri. Entah Pak Calvin punya permohonan apa. Aku tahu. Tiap tahun dia minta biar aku dan ibu damai dan bahagia. Tahun ini pasti sama. Semoga aku gak ketemu lagi sama Selfie dan putrinya. Ini berjodoh banget. Aku dan Pak Calvin, yang satu suami, yang satu mantan pacar. Bisa-bisanya ulang tahun di hari yang sama. Ini, masa gak bersulang sama aku? Pak Calvin akan hargai aku kan? Minumlah. Sudahlah, lagi pula ini hari terakhir.
Sudah. Sudah Kumin. Pak Daniel, nggak boleh. Lambungnya nggak baik. Daniel, lambungmu nggak baik. Harus kurangi minum. Oke. Bu Selvi baik banget sama Pak Daniel. Suami sendiri dibiarkan. Malah berada di sisi Pak Daniel terus. Siapa suruh Pak Daniel itu cinta pertamanya Bu Selvi? Kalau dulu Pak Daniel nggak pergi mendadak, mana ada kesempatan buat Calvin. Menurutku, mending dia cepat cerai dan pergi. Jangan sampai malu akhirnya. Kamu pun gak lihat siapa yang dinikahi Calvin. Itu gadis tercantik di kota Kairos. Dan terkaya pula. Sudah cantik, berkuasa juga. Mana mungkin dia rela pergi. Pergi dari Selfie. Gak usah didesak siapapun. Sebentar lagi aku akan hilang dari hidup mereka. Dan hilang dari dunia ini. Daniel, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Ayah kenapa? Dokter, 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 dokter. Dia kenapa? Bu Selvi, gejala Pak Daniel kayaknya keracunan. Harus segera cuci lambung. Keracunan. Siapa yang lakukan ini? Cepat, ngaku sekarang! Tinggal sehari lagi aku akan bisa pulang. Yuli, Kiki, tunggu aku. Calvin, aku pernah bilang, asalkan jaga sikap, aku gak akan ganggu posisimu. Tapi kamu malah berkali-kali nyakitin Daniel. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kenapa kamu ngeracunin ayahku? Ngeracunin? Daniel cuma minum segelas arak darimu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku gak ngeracunin. Daniel, gimana kamu mau hukum dia? Aku gak akan lindungi. Aku hargai kamu, jadi nggak akan laporin dia ke polisi. Gini aja, serahkan dia padaku sehari. Akan kubuat dia akui kesalahannya. Ada apa ini? Selama ini Selvi nggak pernah ragu buat nurutin permintaanku. Apa yang dia raguin? Ayah mau ngapain? Ayah bahkan nggak berani injak semut. Memangnya ayah bisa bikin hal keterlaluan pada Pak Calvin? Ayah cuma mau bujuk dia supaya Pak Calvin nyadar sama kesalahannya. Calvin, kamu ikut Daniel saja. Besok aku akan jemput kamu sendiri. Kenapa? Kamu gak mau? Sekalipun aku gak mau, kalau itu permintaanmu, aku akan penuhi. Kayaknya dia beneran sangat mencintaiku. Selfie, ini terakhir kalinya aku nurut sama permintaan. Soalnya sehari lagi, aku akan sepenuhnya pergi dari dunia ini. Ibu cepat lihat. Dia beneran bikin permohonan ini. Tebakanku benar. Semoga istri dan putriku bisa damai dan bahagia seumur hidup. Semoga kami sekeluarga bisa selamanya gak berpisah. Semoga istri dan putriku damai dan bahagia, hidup tanpa beban. Hari ini ulang tahunmu. Buat permohonan apa? Semoga istri dan putriku damai dan bahagia, hidup tanpa beban. Gak ada kamu, Yoshi gak bisa tidur.
hari ini ulang tahunmu ya? Tahun ini bikin permohonan apa? Semoga istri dan putriku damai dan bahagia, hidup tanpa beban. Selama 10 tahun ini, aku nggak pernah rayain ulang tahun Calvin. Juga nggak pernah kasih dia hadiah ulang tahun. Tapi harapan ulang tahun dia tiap tahun selalu semoga aku dan Yoshi damai dan bahagia. Ternyata di dunia ini beneran ada orang yang mencintaiku tanpa pamrih. Sampai segitunya. Ibu, apa karena dia iri kita rayain ulang tahun dan kasih ayah hadiah, tapi dia nggak dirayain dan nggak dikasih hadiah, makanya dia ngeracunin ayah? Mungkin begitu. Ibu, menurut ibu, buat apa ayah mau bawa dia pergi? Seharusnya Kamu lakuin ini, apa nggak takut Selfie marah? Tenang saja, asal kamu nggak hilang begitu saja. Dan selama masih ada napas, aku juga bisa bikin alasan. Hilang begitu saja. Tapi aku memang sebentar lagi akan hilang. Kusuruh kamu rebut istriku. Kusuruh kamu rebut anakku. Jadi, kamu yang ngeracunin diri sendiri. Tapi waktu itu, bukannya kamu yang pergi sendiri dan gak mau mereka ibu dan anak. Kenapa kalau aku yang ngeracunin? Entah kamu kasih pelet apa ke dia. Bisa-bisanya Selfie gak mau cerai sama kamu. Tapi, sekalipun aku gak mau, itu juga bukan giliran. Bicara sebanyak ini, sebenarnya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. Mereka itu istri dan anakku. Mana mungkin aku gak peduli. Andai aku tahu Selfie bakal jadi orang terkaya, dulu aku gak akan keluar negeri. Kalau enggak, kamu gak akan bisa dapat keuntungan bertahun-tahun ini. seharusnya nggak akan diapa-apain. Ibu, gimana kalau ibu telepon dan tanyain ke ayah? Oke. Halo, Selfie. Daniel, suruh Calvin angkat telepon sebentar. Kalau kamu berani bocorin hal barusan, aku nggak akan biarkan kamu keluar hidup-hidup. Halo, Calvin, Daniel nggak ngapa-ngapain kamu kan? dengan cintanya Selfie ke Daniel, sekalipun sekarang aku jujur pada Selfie, dia juga gak akan percaya. Gak ada. Oke, nanti malam aku jemput kamu. Aku juga, aku ikut sama ibu. Hari ini kenapa mereka malah begitu peduliin aku? Pukul, lanjut pukul. Jangan sampai mati. Bukannya Bu Selfie bilang mau jemput dia nanti malam. Kalau begini apa enggak? Aku akan cegat mereka. Kalian lanjut saja. Sebelum fajar, jangan berhenti. Ternyata benar. Demi Daniel, mereka ingkar janji lagi. Tapi gak apa. Sebentar lagi, aku akan tinggalkan dunia ini. Gawat. Bu Selfie datang, cepat bersihkan tempatnya. Selamat host, misi menemani sudah berhasil. Keluarga Anda di dunia nyata sudah hidup kembali. Apa host mau segera tinggalin dunia ini? Pak Daniel, tempatnya sudah dibereskan. Selfie, pelan-pelan. Aku cuma ajak Pak Calvin minum teh di rumah buat ngaku kalau dia yang ngeracunin. Ngapain kamu panik begini? Kemarin baru teleponan. Hari ini kamu sudah datang pagi-pagi dan buru-buru gini. Kamu gak percaya sama aku ya? Bukan. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma ada urusan mau cari Calvin. Aku sudah pikirin baik-baik. Calvin bisa terus-terusan nyakitin Daniel. Itu karena dia kurang rasa aman. Asal aku daftar pernikahan sama dia, dia tentu nggak akan lakuin hal beginian lagi. Kalau dia dengar soal ini, pasti akan seneng banget kan? Iya ayah, jangan berpikiran berlebihan. Gitu ya? Ayo pergi. Selamat host, misi menemani sudah berhasil. Keluarga Anda di dunia nyata sudah hidup kembali. Apa host mau segera tinggalin dunia ini? Sistem. Sebelum pergi, bisa nggak bantu aku? Host mau aku lakuin apa? Bantu aku. Kumpulin semua video. Gimana Daniel fitnah dan nyiksa aku selama beberapa hari ini. Anggap ini jadi hadiah terakhir
yang aku tinggalin di dunia ini. Buat mereka ibu dan anak. Boleh. Host silahkan bersiap. Aku akan segera bawa Anda pulang. Entah kamu kasih pelet apa ke dia. Bisa-bisanya Selfie nggak mau cerai sama kamu. Tapi, sekalipun aku nggak mau, itu juga bukan giliranmu. Memang bukan giliranku, tapi nggak akan jadi giliranmu. Semua manusia punya satu kebiasaan. Setelah benar-benar kehilangan, baru akan dihargai orang.